Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, ya, pada kesempatan kali ini ya kita akan lanjutkan kembali ya perkuliahan kita. Nah, sebelum kita masuk ke materi mengenai styling ya atau penggayaan ya halaman web ya menggunakan CSS ya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu ya seperti apa ya konsep desain halaman web. Oke, nah ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, ya desain web adalah sebuah pekerjaan ya, yang bertujuan untuk merancang ya atau menciptakan antarmuka web ya, yang memenuhi kriteria estetika dan fungsionalitas. Ya. Nah, profesi ya orang yang mendesain web ya biasa kita sebut sebagai web designer. Ya. Nah, dalam merancang atau antarmuka ya, atau desain web ini ya, perlu diperhatikan dua kriteria. Ya. Yang pertama adalah kriteria estetika, ya, yang berarti memenuhi unsur keindahan dan enak dipandang oleh pengguna. Ya. Dan yang kedua adalah kriteria fungsionalitas, ya, yang berarti halaman yang dirancang mampu mendukung pengguna melakukan tahapan interaksi tertentu untuk mencapai tujuan pekerjaannya dengan mudah, gitu ya. Atau kita bisa sebut sebagai kalau kriteria estetika ini ya websitenya menarik, gitu ya. Websitenya menarik untuk dipandang oleh user, gitu ya, atau enak dipandang sehingga user tertarik untuk menggunakan website atau untuk penjelajah website tersebut. Nah, adapun kriteria fungsionalitas ya berarti ya website ini ya mampu menyediakan fungsionalitas ya atau mampu berfungsi ya sesuai dengan tujuannya. Ya. Nah, tugas seorang desainer web ya adalah merancang tata letak ya atau layout ya, memilih komponen-komponen tampilan ya macam-macam ya, ada seperti yang kita ketahui ada label, kotak teks, kotak gambar dan lain-lain ya. Melakukan penggayaan ya atau styling ya seperti pemilihan warna ya, jenis dan ukuran huruf, ya, gambar, foto dan urutan aksi pada sebuah website ya. Nah, semua halaman website ini gitu ya yang kita ingin buat ini ya harus dirancang yang menggunakan dasar-dasar desain ya, untuk menciptakan website ya yang dapat menyampaikan pesan si pemilik website dengan efektif kepada pengguna ya. Nah, seorang desainer web itu harus mampu membuat website dengan desain yang baik. Nah, cirinya apa ya? Website dengan desain yang baik ini ya. Yang pertama adalah memiliki penampilan yang menarik tadi, gitu ya. Nah, penampilan yang menarik misalnya dari segi foto ya. Foto yang terdapat di website ya haruslah yang berkualitas baik misalnya, gitu ya. Jadi jangan foto yang ngeblur gitu ya atau foto yang sepotong gitu ya sehingga nggak kelihatan secara utuh. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian font gitu ya. Nah, tulisan yang terdapat di website haruslah mudah dibaca ya. Ya, jadi jangan menggunakan font ya misalnya memilih warnanya hampir sama dengan warna background gitu ya, atau font hurufnya tipe hurufnya ya atau jenis hurufnya gitu ya itu susah dibacanya gitu ya. Jangan menggunakan font terlalu besar atau terlalu kecil gitu ya. Nah, itu harus kita sesuaikan misalnya. Kemudian warna ya. Ya, kita gunakan warna yang menarik ya, tapi tetap memanjakan mata ya, tidak membuat mata menjadi sakit gitu ya. Nah, yang penting juga adalah sesuaikan warna dengan tema website gitu ya. Nah, sebagai contoh ya misalnya gitu ya, kita membuat website perguruan tinggi misalnya website UIK gitu ya. Nah, Universitas Ibn Khaldun ini kan ciri warnanya gitu ya adalah warna hijau gitu ya. Nah, sehingga kita sesuaikan warna-warna di website ini dengan warna hijau gitu ya, hijau UIK misalnya. Itu warna tema website. Kemudian website yang baik itu ya dari sisi penampilan itu adalah yang sederhana ya. Jadi hindari kita memadatkan halaman website ya dengan terlalu banyak informasi
ya, karena pengguna akan kesulitan nanti gitu ya mencari informasi yang diperlukan jika terlalu banyak ya informasi dijejali dalam sebuah ya atau dalam satu halaman website ya. Tapi lebih baik kita kategorikan ya menjadi menu-menu gitu ya, sehingga kalau ingin melihat lebih detail ya maka pengguna bisa mengklik ya menu-menu di website tersebut. Nah, kemudian selain penampilan, yaitu yang kedua adalah memiliki konten yang baik. Ya. Nah, jadi kita harus buat konten yang bermutu ya dan berguna ya bagi pengguna web ya, sehingga pengguna ya akan sering berkunjung ke website tersebut. Ya. Kemudian yang ramah pengguna ya atau user friendly ya. Nah, di sini tentunya misalnya seperti mudah dipakainya gitu ya, tidak bertele-tele ya dan mempunyai kecepatan akses yang mencukupi. Nah, ini penting gitu ya. Nah, kecepatan akses yang mencukupi. Ketika misalnya seseorang menjelajah web gitu ya, tapi begitu ngeklik misalnya linknya gitu ya, loadingnya ya lebih ya dari 15 detik misalnya gitu ya, nah itu orang sudah tidak tertarik lagi ya untuk masuk ke website tersebut gitu ya. Jadi kesan pertamanya saja sudah buruk ya. Nah ini akan membuat pengguna menjadi tidak tertarik gitu ya untuk mengunjungi website Anda ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memenuhi fungsionalitas ya, ini yang tidak kalah pentingnya gitu ya. Nah tentunya ya kita buat website gitu ya adalah untuk memenuhi fungsionalitasnya gitu ya. Misalnya ingin bikin website e-commerce gitu ya, nah tentunya fungsionalitasnya di situ ya harus ada ya. User bisa memilih barang yang ingin dibeli gitu ya, bisa melakukan pembayaran gitu ya, bisa memilih kurir. Nah, itu fungsionalitas-fungsionalitas itu yang harus disediakan ya dan harus bisa berfungsi dengan baik ya bagi pengguna. Nah, desain antarmuka ini memiliki dampak yang signifikan ya terhadap kunjungan pelanggan ke website Anda ya, terutama di lingkungan yang kompetitif misalnya untuk sistem e-commerce ya. Nah, hal ini karena ketertarikan pengunjung ketika menjelajah website itu selain karena konten webnya gitu ya, juga ditentukan oleh desain antarmuka web tersebut ya, menarik ya atau membosankan ya, memudahkan atau malah menyulitkan ya. Nah, oleh karena itu sebagai seorang desainer web ya, Anda perlu memahami ya konsep desain antarmuka pada halaman web. Nah, misalnya gitu ya. Nah, untuk belajar melayout website ya hal yang perlu dipahami ya dan dikuasai adalah ya yang pertama ya komponen-komponen ya atau elemen-elemen antarmuka halaman web ya yang tadi telah disebutkan, misalnya ada label, ada kotak teks, ada combo box gitu ya dan lain-lainnya. Kemudian tata letak ya atau layout ya, user experience ya, atau kita biasa sebut secara umum sekarang perancangan wireframe gitu ya. Kemudian tampilan grafis web itu sendiri, misalnya pemilihan warna tema ya, jenis huruf ya, bentuk-bentuk elemen web dan lain sebagainya. Nah, elemen antarmuka halaman web ya itu ada elemen dasar ya, kemudian ada elemen pada konten dan ada elemen dinamis ya. Nah, elemen dasar ya apa saja, yaitu ada header ya atau kepala web ya, biasanya berisi banner ya atau judul web ya dan navigasi utama gitu ya. Kemudian ada konten ya, isi dari web tersebut ya. Lalu ada navigation gitu ya. Navigation ya biasanya ini berisi menu-menu ya. Menu-menu bisa terletak di bawah header maupun di samping kiri biasanya gitu ya. Nah, di sidebar gitu ya. Navigation, menu-menu dalam website. Kemudian adalah footer yang terakhir yang di bagian bawah, biasanya ya berisi misalnya pernyataan hak cipta, kemudian beberapa tautan mengenai kebijakan privacy, disclaimer dan sebagainya. Nah, elemen pada konten ya. Elemen pada konten ini dapat berisi misalnya ada judul halaman gitu ya, ada logo perusahaan, judul artikel, isi artikel ya, gambar, media audio atau video ya, ada formulir, tabel, paginasi ya, daftar, list dan box gitu. Jadi bisa macam-macam kalau di konten ini gitu ya yang bisa kita tuliskan. Nah, kemudian ada elemen dinamis
gitu ya. Elemen dinamis ya, misalnya ya ada modal window ya atau pop up gitu ya. Ini tampilan layar kecil gitu ya di atas layar ya, layar yang lebih kecil ya di atas layar utama gitu ya. Biasanya ini muncul jika pengguna memberikan interaksi tertentu atau menekan tombol tertentu gitu ya. Bisa tampil modal window ya atau pop up ini ya. Nah, kemudian ada tooltip ya. Nah, biasanya ketika pengguna mengarahkan kursor gitu ya ke elemen tertentu ya atau disebut menghover gitu ya. Nah, ini suka muncul ya tooltip gitu ya. Nah, berupa keterangan mengenai elemen yang di hover tadi atau yang ditunjuk oleh mouse ya. Kemudian ada juga misalnya carousel ya atau slideshow ya, ini elemen untuk menampilkan konten gambar yang berubah-ubah setiap beberapa saat. Nah, ini biasanya kita jumpai ya di website-website sekarang ya, biasanya selalu ada carousel ini gitu ya atau slideshow gitu ya karena menarik ya. Kemudian ada akordeon ya, misalnya akordeon ini biasanya digunakan di menu ya, di navigasi ya, di mana dengan akordeon ini ya pengguna difokuskan untuk memilih sub menu ya dari menu yang diklik saja ya. Biasanya menunya di menunya itu ada tanda tambah gitu ya untuk mengekspan gitu ya sub menu di bawahnya ya, dan ada tanda minus untuk menutupnya gitu ya. Kemudian elemen dinamis lainnya misalnya ada alert atau notification ya. Ini adalah pemberitahuan ya kepada pengguna ya jika terjadi kesalahan misalnya atau informasi lainnya. Nah, selanjutnya adalah perancangan wireframe ya. Nah, wireframe adalah kerangka ya atau coretan kasar untuk penataan item-item pada website ya sebelum merancang tema website itu sendiri ya. Nah, untuk merancang wireframe ya Anda dapat menggunakan coretan tangan di kertas misalnya ya, ataupun membuatnya interaktif dalam bentuk HTML gitu ya. Ada banyak tool ya yang kita bisa gunakan gitu ya untuk merancang wireframe jika Anda ingin membuatnya interaktif ya langsung di komputer gitu ya. Jadi nggak di coretan kertas gitu ya. Nah, itu ada banyak tools ya yang bisa Anda search di Google gitu ya. Misalnya salah satu contohnya adalah misalnya kita bisa menggunakan Balsamiq ya, Balsamiq wireframe. Nah, untuk merancang layout ya. Nah, sekarang kita masuk ke merancang layout ya. Jadi rancang dahulu layout dasar untuk website ya. Nah, ini contohnya misalnya kita merancang layout seperti ini ya. Jadi ada bagian header ya, lalu di kiri di sini ada kolom navigasi ya, kemudian kontennya ada di kolom 2 di sini ya, dan di bagian bawah ya, di sini ada footer ya. Misalnya. Nah, setelah layout ditentukan ya, selanjutnya kita tentukan isi ya, tentunya dari kolom-kolom yang sudah kita tentukan tadi ya. Nah, contohnya misalnya ini tadinya header nih gitu ya. Nah, header ini akan kita isi dengan di sini ada logo gitu ya, logo perusahaan misalnya gitu ya. Kemudian ada headernya di sini tulisannya gitu ya. Jadi ini logo perusahaan, nah ini tulisannya gitu ya. Lalu di bagian atasnya di sini misalnya ada navigasi utama gitu ya. Seperti ini ya, ada search box di sini ya. Nah, lalu di kolom 1 ya misalnya ya di sini berisi ya shortcut gitu ya. Ke ini contohnya adalah misalnya sebuah situs berita mungkin ya, kelihatannya gitu ya. Ini adalah shortcut ke berita-berita terkini misalnya gitu ya, yang tampil di website gitu ya. Lalu di bagian kanannya ya di kolom 2 di sini ya, nah, ini ya berisi mengenai berita-beritanya gitu ya, seperti ini. Nah, di bagian bawah sini ada navigasi terhadap berita tersebut. Nah, di bagian paling bawah sini ada footer gitu ya. Nah, di sini biasa berisi copyright ya, company-nya gitu ya. Kemudian mungkin ada lokasi dari perusahaan tadi gitu ya, alamatnya misalnya seperti itu. Dan di sini ada yang lain-lainnya ya, misalnya tautan-tautan ke website lain gitu ya, dalam satu grup misalnya, dalam satu kelompok, atau ada disclaimer misalnya. Nah, ini kita rancang di sini.
Nah, di atas kolomnya di sini misalnya kita bisa tempatkan ada carousel ya atau slideshow gitu ya, gambar berjalan gitu ya. Ini contoh gitu ya, hasil dari kita merancang layout. Nah, kemudian yang harus kita pertimbangkan juga adalah selanjutnya adalah user experience ya. Nah, mempertimbangkan user experience ya berarti mempertimbangkan kemudahan ya dan keberkesanan pengguna dalam menjelajah ya dan berinteraksi dengan website Anda ya, bahkan untuk pengguna awam sekalipun gitu ya. Nah, jadi kita harus membuat ya desain website yang seefisien mungkin namun tetap memenuhi kebutuhan pengguna ya. Jadi yang biasanya gitu ya yang ditekankan ketika kita mendesain gitu ya sebuah halaman web ya adalah ya, simple ya but useful ya, sederhana tapi berguna gitu ya. Jadi jangan bikin desain web yang kompleks ya, sederhana ya, sederhana enak dipandang gitu ya, dari segi loading juga nggak lama gitu ya kalau sederhana gitu ya, dibandingkan yang kompleks gitu ya. Nah, tapi tetap berguna bagi penggunanya gitu ya, memenuhi kebutuhan pengguna. Kita lihat contohnya pada beberapa kasus berikut ya, misalnya ya. Ini misalnya adalah contohnya kasus satu, mengisi biodata saat registrasi ya. Kita bisa lihat di sini ya, mana yang lebih baik, apakah desain yang di sebelah kiri ini ataukah yang di sebelah kanan ya ketika registrasi ya. Mana yang lebih baik di antara kedua rancangan ini ya. Nah, kita lihat ya, misalnya ini di sebelah kiri ya. Jadi ketika registrasi ya disuruh ngisi macam-macam, ini panjang ya. First name, last name ya, non-English name ya, alamatnya gitu ya, sampai ke kode pos gitu ya, provinsi ya, negara dan seterusnya gitu ya. Dan informasi mengenai loginnya gitu ya. Nah, ini panjang nih isiannya gitu ya. Seperti ini. Ini long registration page ya. Nah, adapun di sebelah kanan ya di sini ya, ini step by step registration page ya. Kita bisa lihat ya di sini, kalau di atas ini ya isiannya itu hampir 20-an gitu ya isian. Nah, tapi yang di sebelah kanan ya, yang sebelah kiri ya, ini yang panjang tadi 20-an, yang sebelah kanan itu ya isiannya cukup, misalnya di sini cukup 5 ya isian, dan di sini cukup 3 ya. Nah, dengan kita merancang step by step registration page ini gitu ya, itu lebih secara user experience ya, maka pengguna lebih prefer gitu ya, lebih suka untuk mengisi yang di sebelah kanan ini gitu ya. Kenapa? Karena nggak panjang ya, cuma 5 isian gitu ya, langsung bisa join gitu ya. Detailnya nanti aja kalau dia udah jadi anggota ya, lengkapi profilnya baru gitu ya misalnya, atau informasi yang lainnya lagi, informasi misalnya nomor rekening dan lain sebagainya, itu bisa terakhir gitu ya. Nah, yang penting dia daftar dulu bisa masuk. Ini misalnya contohnya seperti itu. Ini contohnya juga yang bawah gitu ya. Ini punya Facebook misalnya ya, cukup begitu saja gitu ya isiannya gitu ya, cukup 5 isian ya, sign up ya. Nah, ini lebih disukai ya, karena user akan memandang, wah ini registrasinya cepat aja ini mah gitu ya. Nah, cuma semenit udah register gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan format yang kiri ini ya, gitu ya, wah itu butuh waktu paling tidak misalnya 5 menit ya untuk registrasi gitu ya. Nah, ini membuat user menjadi yang tadinya mau ke registrasi bisa jadi urung niatnya gitu ya. Nah, jadi registrasi ya. Nah, ini kasus 2 juga ya, misalnya untuk melihat daftar barang ya. Daftar barang ditampilin semua seperti ini gitu ya, di sebelah kiri ini ya. Tapi kita lihat yang di sebelah kanan ya. Nah, daftar barangnya di kategorisasi gitu ya. Jadi dibuat dalam kategori-kategori ya, sehingga lebih mudah ya user ketika mencari sebuah barang dan lebih tertarik ya, karena di daftar barangnya ya ada gambar-gambar barangnya gitu ya, seperti itu, lebih menarik ya. Ini contohnya lagi gitu ya. Nah, dan yang terakhir adalah beberapa tips ya. Berikut adalah beberapa tips dalam merancang tampilan halaman web ya yang mempertimbangkan kenyamanan pengguna. Misalnya adalah sembunyikan informasi yang bersifat mendetail dan terlalu banyak
ya. Nah, biasanya pengguna akan melihat secara garis besar terlebih dahulu ya untuk menemukan yang dicari, barulah kemudian fokus ke detailnya, gitu ya. Nah, ini seperti itu. Yang kedua, usahakan pengguna dapat melakukan interaksi dengan praktis, cepat, dan efisien ya, pasti ya. Kemudian letakkan hal yang bersifat prioritas di bagian utama atau bagian atas dengan porsi yang sedikit lebih besar dari yang lainnya ya. Jadi misalnya jika ada promosi-promosi gitu ya, atau ada headline news gitu ya, berita yang penting gitu ya, misalnya di situs berita ya, atau berita yang baru saja terjadi gitu ya, yang hot ya. Nah, itu biasanya diletakkan langsung di headline ya dengan dengan teks berjalan misalnya ya, kemudian dengan warna yang lebih kontras gitu ya, sehingga pengguna akan tertarik gitu ya. Ini hal-hal yang bersifat prioritas ya. Kemudian sertakan tooltip ya sebagai bagian sebagai panduan ya bagi pengguna. Kemudian minimalisir pergantian halaman terlalu banyak ya. Nah, kita bisa mengakalinya gitu ya dengan menampilkan data menggunakan modal window ya, pop-up atau accordion gitu ya. Itu tentunya beberapa tips saja gitu ya. Nanti tips-tips penting yang lainnya ya, tips dan triks ya akan seiring dapat Anda temukan ketika Anda semakin banyak ya pengalaman dalam membuat sebuah website gitu ya, terutama dalam merancang user interface-nya. Baik, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sukses selalu ya. Semoga bisa menjadi desainer web yang bisa diterima di dunia kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.